ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kuliah AIK 5. Kali ini kita sudah berada pada materi keempat, yaitu upaya kebangkitan umat Islam di dalam mengembangkan IPTES. Nanda sekalian, mencermati fenomena merosotnya etos keilmuan umat Islam yang sementara didominasi oleh Barat dalam pengembangan teknologi, tentu membuat sejumlah ilmuwan muslim menjadi gelisah, dan wujud kegelisahan mereka adalah dengan melakukan kampanye gerakan kebangkitan Islam melalui berbagai gagasan dan aksi, diantaranya dengan mengawinkan antara ilmu dan agama yang dikenal dengan istilah Islamisasi sains. Konsep yang muncul di awal tahun 80-an ini itu dipandang penting setidaknya oleh penggagasnya sebagai momentum untuk menumbuhkan etos keilmuan umat Islam yang sampai kini masih sangat rendah. Fenomena tersebut menurut Az-Zumardi Azra terjadi hampir di setiap negara muslim dalam kasus yang hampir sama, dengan ciri-ciri lemahnya masyarakat ilmiah, kurang integralnya kebijaksanaan sains nasional, tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah, kemudian kurang kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah, kurang memadainya fasilitas perpustakaan, dokumentasi dan pusat informasi. Kemudian ilmuwan muslim terisolasi dalam kancah global dan adanya birokrasi, restriksi dan kurangnya insentif. Akibatnya realitas umat Islam sampai kini benar-benar tertinggal jauh dari Barat. Bukan hanya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan dalam hampir seluruh aspek kehidupan duniawi. Maka gagasan sejumlah intelektual muslim untuk mempertemukan kembali ilmu dan agama menjadi sangat penting karena beberapa hal. Pertama, untuk merespon dampak negatif perkembangan ilmu dan teknologi modern dalam kehidupan umat Islam khususnya dan kehidupan masyarakat dunia pada umumnya. Tidak bisa disangkal bahwa di samping membawa dampak positif, ilmu dan teknologi Barat juga memiliki dampak negatif, seperti berkembangnya paham materialisme, nihilisme, hedonisme, individualisme, konsumerisme, pusatnya tatanan keluarga, munculnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat terlarang, dan semakin jauhnya dari etika moral dan agama. Kedua, ilmu pengetahuan Barat berangkat dari asumsi bahwa objek ilmu hanya terfokus pada objek-objek fisik yang bisa diindra. Asumsi ini yang awalnya mungkin merupakan pembagian coupling kepada akal dan agama ke arah sekularisme, tapi lambat laun ternyata telah menjadi pembatasan antara realitas itu sendiri.
Pembatasan lingkup ilmu hanya kepada objek indrawi dalam realitasnya telah mendorong banyak ilmuwan barat untuk memandang hanya dunia indrawi sebagai satu-satunya realitas. Hal ini tercermin pada menguatnya paham materialisme, sekularisme, positivisme, positivisme, yaitu paham filosofi yang biasanya berakhir dengan penolakan terhadap realitas metafisik seperti Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan semisalnya. Meskipun gagasan islamisasi ilmu dipandang penting dilakukan umat Islam, setidaknya oleh para penggagasnya tidak berarti gagasan tersebut diterima secara aklamasi. Prepes Honboy, seorang ilmuwan muslim Pakistan, justru mengkritik gagasan tersebut. Menurutnya, gagasan sains Islam pada hakikatnya tak lebih dari sekedar bentuk reaksi atas perkembangan sains modern, apalagi mereka hanya sekedar menegaskan kembali apa yang telah ada dan bukannya melakukan penyelidikan atas segala sesuatu yang baru. Dengan demikian, mereka tidak ada hubungannya dengan kebangkitan kembali umat Islam. Ia tak lebih hanya permainan istilah secara tidak jujur oleh sekelompok orang terdidik dari kelas menengah yang berharap keuntungan dan promosi diri. Tentu saja reaksi kontra ini dan reaksi lain senada tidak perlu mengendurkan semangat para penggagas islamisasi sains. Sebaliknya, tentu kritik tersebut perlu dijadikan cambuk bahwa gagasan tersebut tidak sekedar wacana, tapi benar-benar terbukti dalam kenyataan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kembali bangkit dalam ilmu teknologi, bidang ilmu teknologi dan seni. Pertama, umat Islam harus kembali mengkaji agamanya dengan baik, terutama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena dari situ umat Islam bisa mendapatkan pokok-pokok materi atau inspirasi untuk mengembangkan sebuah disiplin ilmu, seperti halnya yang pernah dialami terjadi pada zaman-zaman kejayaan umat Islam dalam bidang ipteks. Mereka banyak termotivasi oleh Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, lalu muncullah inspirasi mereka untuk melakukan penelitian hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dan itu telah kita sebutkan pada penemuan-penemuan monumental umat Islam pada masa lampau. Yang kedua, umat Islam harus menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat umat Islam itu. Mereka harus tercambuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu pula cambuk untuk menguasai teknologi. Karena dengan teknologi maka kita mampu menjelajahi, menguasai alam semesta ini. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah di surah Ar-Rahman di ayat 33. Ya masaral jinni wal ins in istata'tun an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia agar bisa menjelajahi alam raya ini, yaitu menyiapkan kekuatan dalam hal ini tentu teknologi. Selanjutnya, umat Islam seharusnya membangun pusat-pusat penelitian, membangun pusat-pusat penelitian yang tentu di sini orang-orang kaya Islam
orang-orang kaya dari umat Islam ya harus menjadi pelopor, sebab memang untuk membangun pusat-pusat penelitian memerlukan pendanaan yang besar. Kemudian yang ketiga, umat Islam tidak boleh alergi dari ilmu atau teknologi yang berasal dari barat. Umat Islam tidak boleh menutup diri, tapi sebaiknya dapat mengadopsi, kemudian berusaha memodifikasi untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang mungkin bisa lebih sempurna daripada ilmu dan teknologi yang sudah ada sekarang. Nah, selanjutnya tentu ya sekiranya ya ada pemerintah dari Islam ini yang bisa memberikan pendanaan yang besar, sebab memang sebuah penelitian terkadang memerlukan pembiayaan yang besar. Kemudian selanjutnya umat Islam ya dapat menerjemahkan ya buku-buku, ya begitu pula ilmu-ilmu ya sains, misalnya dalam bahasa asing ke bahasa mereka. Kalau orang Arab, mereka menerjemahkan ke bahasa Arab. Kalau orang Indonesia tentu menerjemahkan ke Indonesia. Dengan demikian maka generasi muda Islam akan memiliki kesempatan untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut. Saya kira seperti itu juga yang pernah dilakukan di zaman-zaman lampau ketika umat Islam memulai merintis perkembangan IPTES, kemudian mencapai kejayaannya. Dan yang tidak kalah penting tentu dukungan ya dari umat Islam yang harus betul-betul mendukung para ilmuwannya untuk maju, untuk berkembang dan ya melakukan penelitian. Dan tentu ya dengan dukungan umat Islam maka insya Allah para ilmuwan semakin bersemangat dan maju untuk menemukan hal-hal baru. Saya kira itu upaya-upaya kita, dan mungkin masih ada hal-hal lain yang perlu nanti kita diskusikan yang bisa menjadi cambuk untuk bangkitnya umat Islam yang mencapai kejayaan kembali dalam bidang IPTES. Semoga nanda apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.